Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Miristika Satanusa dengan NIM 1945041004. Saya berasal dari kelas PLB 19C. Saya di sini akan menjelaskan rancangan bisnis saya, yaitu Rempeyek Sehat by Biz Kitchen. Adapun profil usahanya yaitu yang pertama, nama usaha. Nama usaha di sini yaitu Rempeyek Sehat. Bidang usahanya yaitu makanan. Jenis produknya rempeyek bayam dan rempeyek kacang. Berikutnya yaitu alamat usaha. Alamat usahanya sendiri yang berada di Jalan Mayor Dullah nomor 10, Kelurahan Talumolol, Kecamatan Dumboraya, Provinsi Gorontalo. Berikutnya emailnya yaitu sekar.ms2001@gmail.com. Berikutnya yaitu visi dan misi bisnis saya, yaitu yang pertama, misinya yaitu menjadikan rempeyek salah satu makanan sehat tanpa pengawet yang diminati banyak orang atau yang diminati banyak kalangan. Misinya yaitu yang pertama, memberikan pelayanan senyaman mungkin. Yang kedua, tidak menghilangkan cita rasa khas asli dari rempeyek. Yang ketiga, yaitu menjual rempeyek dengan bahan-bahan yang berkualitas. Adapun berikutnya yaitu susunan organisasi pemilik usaha. Karyawannya berjumlah 3 orang. Yaitu yang pertama, saya sendiri sebagai pemilik. Tugas saya di sini yaitu memanajemen organisasi dan produksi, melakukan kontrol terhadap jalannya proses pembuatan rempeyek dan keuangan serta pemasaran. Yang kedua yaitu bagian keuangan. Bagian keuangan di sini bertugas mengontrol dan mencatat keuangan serta transaksi usaha. Yang ketiga yaitu bagian pemasaran. Bagian pemasaran di sini dia bertugas untuk mensuplai pendistribusian dan promosi serta pemasaran produk agar sampai ke tangan konsumen. Berikutnya yaitu yang keempat, yaitu bagian produksi. Bagian produksi di sini bertugas untuk melakukan pembelian bahan baku serta proses pembuatan dan mengolah produk serta pengemasan produk. Yang berikutnya yaitu analisis situasi. Rempeyek atau peyek adalah salah satu jenis makanan pelengkap dari kelompok gorengan. Dengan secara umum, rempeyek adalah gorengan yang terbuat dari olahan tepung beras yang diberikan air, kemudian diberikan bumbu halus seperti kemiri dan bawang putih serta garam. Serta diberikanlah bayam dan kacang sebagai pelengkap dalam pembuatan rempeyek tersebut. Peyek yang berasal dari Jawa mempunyai cita rasa yang khas. Dan saya sendiri sebagai owner yang berasal dari tanah Jawa yang tinggal di Provinsi Gorontalo merasa ini peluang yang sangat besar dalam membuat usaha rempeyek ini dengan menjual produk peyek dengan cita rasa yang tidak berubah sama sekali dari resep turun-temurun nenek saya. Kemudian orang Jawa yang tinggal di Gorontalo merasa sehingga orang Jawa yang tinggal di Gorontalo akan merasakan betapa gurihnya rempeyek yang memiliki cita rasa khas tersebut. Maka dari itu potensi dari peluang bisnis ini sangat besar jika dijalankan dengan perlahan, karena jumlah
orang Jawa di Provinsi Gorontalo, yaitu mencapai 25% dari penduduk aslinya. Dan omset penjualan yang sangat menjanjikan karena produk ini sehat tanpa pengawet serta belum ada sama sekali di Gorontalo. Kemudian yaitu produk yang saya tawarkan. Saya menjual 2 produk, yaitu rempeyek bayam dan rempeyek kacang. Semua produk yang saya jual memiliki karakteristik dan cita rasa yang khas dan gurih, serta crispy, renyah, dan sehat. Penyajian rempeyek bayam ini disajikan dalam kemasan plastik tebal dan agar cita rasanya tetap renyah dan dan dapat bertahan lama. Kemudian keunggulan produk. Jika melihat kompetitor-kompetitor yang bergerak dalam bidang usaha yang sama seperti peyek kacang dan peyek bayam, peyek kacang dan peyek bayam yang saya buat, yaitu ia memiliki cita rasa yang khas dibandingkan peyek-peyek yang pernah saya makan di sekitar sini. Dan saya di sini berusaha semaksimal mungkin memberikan cita rasa yang khas dari aroma bawang putih, kemiri, serta daun jeruk yang diberikan pada rempeyek kacang. Dan kemasan lebih besar, memiliki harga ekonomis tanpa pengawet. Dengan ini saya yakin usaha yang saya buat itu memiliki peluang tinggi dalam penjualan. Berikutnya harga produk. Harga produk yang kami jual disesuaikan dengan kalangan di Provinsi Gorontalo, yaitu saya mematok dengan harga yang pertama kemasan kecil, yaitu dengan harga Rp5.000, kemudian yang kemasan sedang dengan harga Rp9.000, dan untuk kemasan besar dengan harga Rp20.000 per kemasan. Berikutnya, survei dan evaluasi pasar. Yang pertama itu kecenderungan pasar, dia meliputi kekuatan. Kekuatannya dia mempunyai rasa peyek yang saya buat itu memiliki cita rasa yang khas, berbeda dengan yang lain. Yaitu yang pertama, dia pengemasannya yang higienis dan bersih. Yang kedua, rasanya khas dan gurih dan susah ditiru bagi orang lain karena dia menggunakan resep rahasia. Yang ketiga yaitu harganya cukup terjangkau. Harga cukup terjangkau di sini dia karena sudah terjangkau, terus pengemasannya rapi serta bersih. Yang kedua yaitu kelemahan dari penjualan. Peluang bisnis saya itu yang pertama, produk ini mudah ditiru, tetapi kemungkinan rasanya yang berbeda. Yang kedua yaitu harga mereka. Yang kedua yaitu saya sendiri sebagai pengusaha baru hanya memiliki sedikit karyawan. Yang ketiga yaitu peluangnya. Peluang yang pertama bisa menjadikan rempeyek ini pengganti kerupuk karena dia teksturnya sangat renyah. Yang kedua, bisa diganti sebagai cemilan alternatif. Tetapi saran saya jangan terlalu banyak karena dia mengandung minyak. Yang ketiga, ciri khas makanan yang menjanjikan. Kemungkinan jika kalian pertama kali memakannya agak aneh, tapi dia memiliki rasa yang khas dari kemiri dan bawang putih tersebut. Apalagi rempeyek kacang karena dia diberi tambahan daun jeruk sehingga memiliki rasa yang lebih fresh. Berikutnya yang keempat yaitu ancaman. Ancaman yang pertama yaitu adanya pesaing yang akan menjual lebih murah harganya. Harganya bisa lebih murah, tetapi peluang bisnisnya maksud saya rasanya tidak bakal sama. Tetapi saya yakin banyak yang lebih memilih yang lebih murah karena ya tahulah orang-orang
masyarakat itu lebih suka yang lebih murah daripada yang mahal, tapi ya bagaimana. Yang kedua, naiknya harga bahan baku sehingga konsumen menjadi jarang membeli karena rempeyek juga akan mengalami kenaikan harga. Nah, berikutnya yaitu target pasaran. Target pasaran yang pertama yaitu dari segi geografi. Dari segi geografis yaitu tempat yang dijadikan sebagai target di Provinsi Gorontalo. Alasannya bayam dan kacang itu sangat mudah ditemui di pasar-pasar. Yang kedua, di bagian demografi. Berdasarkan demografi untuk cara pemasarannya, setelah dikemas rapi, maka proses selanjutnya adalah menitipkan di berbagai toko, rumah makan, dan warung-warung kecil yang dibangun oleh masyarakat di lingkungan sekitar hingga mempermudah pembeli dapat mendapatkan produk peyek tersebut. Nah, berikutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran saya itu pertama strategi di pengembangan produk. Strategi yang dilakukan saya yaitu yang pertama, salah satunya memperhatikan cita rasa dan tekstur dari rempeyek karena ada beberapa dari gagalnya membuat adonan tepung rempeyek sehingga mengakibatkan tekstur dari rempeyek ini bukan lagi renyah tetapi keras, jadi sehingga membuat gigi itu sakit. Yang berikutnya, apalagi jika sajian tersebut dalam pengemasan yang rapi dan menarik, kemungkinan masyarakat akan menilai dari segi cita rasa dan pengemasannya yang rapi hingga banyak yang meminatinya. Yang berikutnya yaitu strategi wilayah atau distribusi produk. Dalam rangka memperluas daerah pemasaran, maka digunakan beberapa distributor dari agen yang memasarkan produk-produk khusus. Seperti saya menitipkannya di pasar, di toko, dan di warung-warung kecil. Dan juga saya menerima sistem online yaitu dengan memesan melalui Facebook, Instagram, dan WhatsApp ataupun telepon. Kemudian sistem pembayarannya yaitu cash on delivery atau COD serta dengan biaya tambahan kurir sendiri tergantung dengan daerah yang akan diantarkannya. Yang berikutnya yaitu strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga, pemilik bertugas dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengawasan dan penyusunan anggaran perusahaan serta mencatat, mengatur, dan merencanakan masuknya uang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Dengan menggunakan strategi tersebut, maka usaha yang saya buat yaitu rempeyek sehat akan menentukan harga dari suatu produk yang kami ciptakan berdasarkan rata-rata yang cukup murah, yaitu yang berkisar di harga yang plastik kecil dengan harga Rp5.000, plastik sedang dengan harga Rp9.000, dan plastik pengemasan besar dengan harga Rp20.000. Harga ini sangat cukup terjangkau dikarenakan konsumen tidak kesulitan dalam membelinya. Maaf. Berikutnya yaitu strategi promosi. Strategi promosi yang pertama, saya akan memasarkan produk saya di beberapa tempat, yaitu yang pertama melalui media internet dengan membuat email serta mempromosikan di berbagai sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, serta berisikan tentang produk-produk dijual dan menampilkan gambar
dan keterangan harganya sehingga mereka mudah tertarik tanpa harus datang ke lapak. Yang kedua yaitu melalui pamflet. Melalui selebaran yang berisikan informasi serta nama tempat produksi dan produk apa yang dijual dengan menampilkan desain menarik untuk disebar di kalangan masyarakat. Berikut adalah contoh selebaran yang saya buat. Nah, berikutnya yang ketiga. Berikutnya yaitu rencana, produksi, dan sumber daya manusia. Pertama yaitu alur proses produksi. Yang pertama, siapkan bayam dan kacang yang kualitasnya terjaga. Yang kedua, menyiapkan bahan utama yaitu bawang putih dan kemiri. Kemudian dihaluskan. Yang ketiga, campurkan tepung beras dan tepung ketan serta santan. Dan masukkan bahan yang sudah dihaluskan tadi. Yang keempat yaitu pisahkan adonan tepung menjadi dua, karena di sini saya membuat rempeyek bayam dan rempeyek kacang. Karena rempeyek kacang akan diberikan tambahan seperti daun jeruk, sementara rempeyek bayam tidak. Nah, kemudian panaskan api dan masak hingga kecoklatan. Yang keenam, kemudian tiriskan sampai dingin. Kemudian masukkan dalam plastik pengemasan. Adapun berikutnya yaitu alat dan bahan baku. Yang pertama, investasi dari pertama yang saya butuhkan yaitu spatula. Yang kedua, loyang besar. Yang ketiga, alat pemotong. Yang keempat, wajan. Yang kelima, alat peniris, itu 1 paket. Berikutnya kompor dan blender. Blender di sini dia berguna untuk menghaluskan bumbu. Berikutnya, biaya yang tidak tetap seperti bayam, minyak, tepung ketan, beras, bawang putih, kemiri, kacang, santan, garam, dan daun lemon atau daun jeruk. Berikutnya, kapasitas aturan produksi dan kebijakan produksi. Kapasitas produksi dalam per minggu saya akan menjual sekitar 200 per bungkus per minggunya. Atau sekitar kurang lebih kalau mencapai target per harinya saya menjual 20 bungkus. Sisanya dilebihkan saja. Dalam menentukan aturan dan kebijakan usaha peyek sehat, kita harus memperhatikan cita rasa dalam yang dibuat dan menciptakan makanan tanpa pengawet dan pewarna serta menggunakan bahan-bahan yang kualitasnya terjamin. Seperti yang diketahui, per minggu saya selalu memproduksi 200 per bungkusnya. Oke, berikutnya yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan yang pertama yang tadi yaitu spatula. Saya membutuhkan 1, harganya yaitu sekitar Rp35.000. Yang kedua, loyang besar 1 biji dengan harga Rp30.000. Yang ketiga, alat pemotong saya membutuhkan 2, yaitu harganya sekitar Rp35.000. Kemudian kalau kita beli 2 yaitu totalnya sekitar Rp70.000. Berikutnya yaitu wajan 1. Yang wajan besar itu harganya kisaran Rp100.000. Berikutnya alat peniris. Alat peniris itu saya beli 1 paket bersama dengan sutilnya. Harganya Rp50.000. Berikutnya kompor, harganya Rp450.000. Kompor ini dia bersifat tetap karena kemungkinan saya sendiri mempunyai kompor lebih di rumah tanpa membelinya lagi. Berikutnya blender. Blender di sini 1 buah, harganya Rp300.000. Total dari bahan-bahan yang biaya tetap ini yaitu sekitaran
Rp1.035.000. Nah, berikutnya biaya tidak tetapnya itu dia terdiri dari bahan baku makanan yang saya akan buat. Yang pertama bayam, saya beli 10 ikat, harganya per ikatnya itu 1.000, kalau 10 ikat yaitu 10.000. Berikutnya minyak saya beli 4 liter, per liternya itu harganya 15.000. Kalau saya beli 4 liter berarti totalnya 50.000, sekitar 50 sampai 60.000 rupiah. Kemudian yang ketiga tepung ketan, saya beli 4 kilo, harga per kilonya 16.000. Kalau saya beli 4 kilo sekitar 64.000 rupiah. Kemudian tepung beras saya beli 1 kilo saja karena dia tidak membutuhkan terlalu banyak. Per kilonya harganya 16.000 rupiah. Kemudian bawang putih sini saya beli 1,5 kilo, harganya 32.000 per kilonya. Kalau saya beli 1,5 kilo sekitar 48.000. Kemudian kemiri saya beli 1 kilo, harganya 20.000 rupiah. Kacang 2 kilo, harga per kilonya 25.000 rupiah. Kemudian kalau saya beli 2 kilo berarti 50.000. Kemudian santan saset saya beli 10 saset, harga per sasetnya yaitu 3.000. Berarti kalau saya beli 10 sekitar 30.000. Kemudian garam 3 bungkus, per bungkusnya itu 1.000. Kalau saya beli 2 berarti 2.000. Kemudian daun lemon secukupnya, saya beli 5.000 saja. Jadi kalau dijumlah semuanya, total bahan baku yang saya beli yaitu sekitar 295.000. Nah, kemudian yaitu biaya tetapnya, yaitu yang pertama tenaga kerja. Saya memiliki 3 orang tenaga kerja, yaitu berarti 3 dikali per harinya 50.000, totalnya 150.000. Berikutnya gas, harganya 90.000. Plastik besar, plastik sedang, dan plastik kecil. Plastik besar itu harganya per bungkusnya itu 30 harganya 33.000 ya. Kemudian yang sedang harganya 25.000, yang kecil itu 22.000 per paknya. Terus biaya penyusutannya itu sekitar 43.000 sekian. Nah, total biaya per bulannya yaitu sekitar 338.125. Biaya per harinya yaitu sekitar 20.062. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.